Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang berada di Sebi Tuntul Lama, di Marakau, dan yang berada di luar daerah, dimanapun Anda berada. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada kesempatan sekali lagi untuk mau beribadah bersama-sama di dalam kebaktian online. Dan untuk makluman semua jemaat Tuhan, minggu ini kita masih lagi mengadakan ibadah secara online, karena walaupun sebelum ini kita ada merancang untuk mau mengadakan kebaktian ataupun ibadah secara bersemuka dalam bulan November ini, tapi masih belum kita dapat laksanakan memandangkan keadaan penularan COVID-19 di daerah Ranau ini masih lagi berada di tahap yang membimbangkan. Jadi kita buat masa ini kita teruskan dulu dalam ibadah online sehingga keadaan semasa penyakit COVID di Ranau ini agak pulih dan mengurang, dan di situ nanti kita akan umumkan pada bila-bila waktu, mungkin 2 minggu sebelum ibadah bersemuka kita akan umumkan lebih awal untuk mau memulakan ibadah di gereja. Dengan itu kita berdoalah bersama-sama supaya pandemik ataupun penyakit COVID-19 ini segera berlalu dari daerah kita, negeri kita, dan di seluruhnya dari negara kita dan dari muka bumi ini. Jadi untuk minggu ini saya ingat tidak ada pengumuman yang sangat penting, hanya tentang ibadah online saja. Dan apa yang perlu dan penting sekarang adalah kita tetap kuat di dalam Tuhan dan kita tetap berdoa untuk gereja kita dan semua jemaat dan semua saudara-saudara kita dimanapun berada. Jadi sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa dan bersama-sama. Dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, berdoa di rumah masing-masing, dan saya akan pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk terus hidup dan bernafas. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur atas kesempatan untuk beribadah online bersama dengan semua jemaat Tuhan yang berada di Kituntul atau di Marakau ataupun berada di luar daerah, dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami ada kesempatan untuk bersekutu bersama di dalam online ini. Dan sebelum kami memulai ibadah ini, terlebih dahulu Tuhan, kami menyerahkan tempat dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan memimpin, menyertai, melindungi sepanjang ibadah ini berlangsung. Dan kami mau berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang melayani, khususnya yang membawa firman Tuhan pada pagi ini, supaya Tuhan Yesuslah yang mempersiapkan, memakai dan mengurapi Pastor Nixon di dalam pelayanannya pada hari ini. Sehingga
message Tuhan untuk semua jemaat di sidang ini akan sampai dan kami dapat meneguhkan, menguatkan iman setiap jemaat-jemaat Tuhan di sidang ini. Dan begitu juga Tuhan, kami juga turut berdoa khususnya bagi jemaat-jemaat kami yang sedang sakit ketika ini, baik yang berada di rumah atau di hospital ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau lawati mereka, jamah sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan beri mereka kesehatan yang baik. Dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah di dalam kehidupan mereka, baik dalam masalah kehidupan sehari-hari, baik dalam masalah pemikiran yang tertekan dengan keadaan semasa sekarang, kami berdoa supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan yang memberikan mereka kelepasan dan juga memberi mereka kelegaan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan begitu juga Tuhan, kami mau serahkan dan berdoa bagi setiap anak-anak kami yang masih bersekolah ataupun yang berada di tempat yang dekat ini ataupun yang jauh, supaya Engkau juga yang melindungi, menyertai mereka dan melihara, menjaga mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan juga semua peralatan kami sepanjang ibadah online ini ke dalam tangan-Mu, baik khususnya dalam talian internet, supaya semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa sebarang gangguan, sehingga setiap anak-anak-Mu dapat menikmati ibadah ini dengan tenang, damai, dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami memulai dan memulakan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Penyelamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacita menyambut anak kita, Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Mari sama-sama berkata, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus
Lebih dahsyat suara kita Bapak Ibu berkata, puji Hosana, puji, mulia namamu Tuhan, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan uang persembahan atau persepuluhan. Dan seperti yang lalu-lalu, untuk masa ini kita boleh kumpulkanlah uang di setiap rumah ataupun keluarga masing-masing dan hantar serahkan kepada pendahara kita. Ataupun bagi mereka yang ada kemudahan online, kita bolehlah memberi di dalam secara transfer ke online akun gereja kita melalui online. Dan bagi pihak kepimpinan sidang, kami mengucapkan syukur dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua jemaat Tuhan yang sentiasa setia memberi walaupun berada di tempat yang jauh atau dekat. Tuhan Yesus memberkati apapun yang semua jemaat lakukan. Kiranya semua jemaat-jemaat diberkati Tuhan dimanapun berada. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam sorak dengaran. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, sudah tiba waktunya bagi kami untuk memberikan uang persembahan dan ataupun persepuluhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan lewat pimpinan penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kami masing-masing, baik dalam perusahaan ataupun di dalam pekerjaan swasta ataupun kerajaan, yang bekerja di ladang, yang bekerja sendiri dalam apapun usaha mereka. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan menyertai. Dan begitu juga kami juga mau berdoa bagi setiap uang yang akan kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kepimpinan sidang yang akan menguruskan keuangan ini, supaya semua keuangan dapat digunakan pakai hanya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada setiap jemaat Tuhan yang akan memberi pada hari ini dengan berkat berkelimpahan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin. Amin. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Dia yang terlebih dahulu mengasihi engkau dan saya, Bapak Ibu Saudaraku, mari mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari memuji Dia dengan penuh sukacita. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih seperti kasih Yesus. Lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi. Oh,
samudra. Dan lebih. Siapa mengalami kasih Yesus, lambaikan tanganmu. Ya, mari semua angkat tangan tinggi-tinggi bersama, katakan tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus. Tiada kasih seperti kasih-Mu ya Tuhan. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus. Jemaat sendiri nyanyi, katakan tiada kasih, tiada. Siapa percaya dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu saudaraku. Bapak Ibu saudaraku semua dikasihi Tuhan. Dia mencurahkan kasih-Nya yang sempurna untuk engkau dan saya, amin. Lebih abadi dari kasih Yesus. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Juru Selamat kita, kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Bersoraklah bagi Dia. Sorak hosana. Semua bertepuk tangan bersama-sama. Ini datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Tuhan. Hari-hari telah kulalui bersamamu, hari telah kulalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Dan
Terpuji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Mari, haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Hari-hari telah kulalui, katakan. Hari telah kulalui bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Ya pegang tanganku selalu, peganglah tanganku, ya tuntun jalan. Amin. Tuhan, Kaulah segalanya. Mari bersama, haleluya. Sorak hosana, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Tepuk tangan lebih lagi. Haleluya, glory bagimu. Amin. Haleluya, sorak hosana. Terpuji nama Tuhan. Terpujilah. Mari dengan sukacita. Haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu, terpuji namamu, terpujilah. Katakan bersama, terpujilah, namamu. Terpuji nama Tuhan. Sorak hosana, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu,
Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekarang jemaat sendiri katakan, Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya panggil namanya Yesus, perlindunganku. Lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapan, Tuhan Kaulah. Kau mendengar pujian kami sore hari ini Tuhan. Kami hanya mau percaya kepadamu, Yesus Allahku. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Segenap hati kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sambil angkat tangan kita bersama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini, untuk sama-sama kami dapat mendengar perkongsian firman Tuhan melalui online. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat fokus untuk firman Tuhan hari ini, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami masing-masing untuk memberikan kami pencerahan dan pengertian sesuai dengan iman kami pada masa ini. Ya Tuhan, tolong kami, pimpin kami sampai selesainya pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya kuasa-Mu yang memimpin hamba-Mu yang Engkau utus untuk berbicara hari ini kepada kami semua. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan belajar daripada Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa kabar semua jemaat-jemaat Tuhan yang masih ada di rumah pada masa ini? Bagaimanapun kita masih belum dapat sama-sama beribadah di dalam gereja secara bersemuka, memandangkan keadaan di sekitar kita pada masa ini masih belum berapa mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama di dalam gereja. Mari kita terus melihat teks firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, sampai di sana firman Tuhan yang akan saya baca. Memang panjang kalau kita ikut hati untuk membaca ini, tetapi saya yakin kamu dapat membaca itu secara pribadi di rumah masing-masing selepas ini. Saudara, Yesus gembala yang baik. Menurut kamu, siapa gembala yang baik? Ada banyak orang berpikir barangkali gembala yang baik itu adalah para gembala yang melayani di sidang mereka, ataupun gembala yang berasal dari luar negara, ataupun gembala yang memiliki pendidikan di tahap yang tinggi dan memiliki cabang pelayanan yang begitu luas, bahkan mempunyai gereja yang besar di seluruh pelosok dunia. Saudara, memang itu adalah gembala yang baik, tetapi ada seorang pribadi yang memang tidak dapat kita ragukan, dan dialah yang dapat menggembalakan setiap kita dan para gembala yang kita anggap baik di dunia ini. Saudara, kembali kepada teks firman Tuhan hari ini, Yohanes 10 ayat 14. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal
aku. Menurut tradisi orang Yahudi, gembala domba ataupun pekerjaan sebagai seorang gembala ternakan itu adalah suatu pekerjaan yang berat yang dilakukan oleh orang laki-laki dan juga wanita. Pekerjaan itu dilakukan oleh orang kaya dan juga oleh orang miskin, dan itu suatu pekerjaan yang dipandang hormat oleh orang Yahudi, karena pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang paling berat dan paling berbahaya, karena mereka juga akan berhadapan dengan binatang buas seperti harimau, singa, dan berbagai-bagai binatang lain lagi yang coba untuk menerkam binatang peliharaan mereka ataupun binatang yang ada di bawah jagaan seorang gembala. Saya bagi contoh yang paling mudah. Seorang gembala selalunya menjaga domba. Domba ini tidak seagresif kambing ataupun hewan ternakan lain untuk melawan ataupun menyerang hewan yang coba untuk memangsa dirinya. Domba ini adalah domba yang mudah menurut tuan yang ia kenal dan ia dapat percayai. Orang lain ia tidak mudah untuk ikut. Saudara, siapakah sebenarnya gembala yang baik di dalam kehidupan kita? Apakah gembala yang ada di sidang kita? Apakah gembala yang mempunyai gereja besar ataupun jumlah jemaat yang banyak ataupun cara berkhotbah yang hebat di luar sana? Saudara, mungkin itu separuh benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Siapakah sebenarnya gembala yang baik di dalam kehidupan kita? Gembala yang baik di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Mengapa? Pertama, Tuhan Yesus membimbing kita untuk melalui jalan yang benar. Di dalam Yohanes 10 ayat 1 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Saudara, gembala yang baik tidak akan memanjat tembok untuk memimpin domba-dombanya. Kalau ia memanjat tembok atau dinding, itu adalah pencuri dan orang jahat. Gembala yang baik sentiasa membawa domba melalui jalan yang benar dan selamat. Gembala yang baik siap datang kepada domba dengan cara yang baik. Saudara, Tuhan Yesuslah gembala kita yang memimpin kita di jalan yang benar menuju tempat yang selamat dan kekal abadi bersama-sama dengannya. Saudara, mungkin masa-masa ini masa-masa yang sangat sulit bagi kita, dan kita terpikir, mungkin ada jalan lain
untuk keluar dari masalah yang saya sedang hadapi sekarang. Saudara, ingatlah pertama pada hari ini, Yesus Gembala yang baik, karena Ialah yang menuntun kita melalui jalan yang benar dan selamat dengan penuh jaminan. Dialah Gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Gembala yang baik sanggup mati demi tanggung jawab. Saudara, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Di dalam ayat ke-15, saudara, Yohanes 10 ayat 15 mengatakan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik di dalam kehidupan kita, karena Ia sanggup mati demi tanggung jawab dan keselamatan yang kekal untuk kita semua. Saudara, Gembala yang baik sanggup menjaga dombanya apabila diancam bahaya dari luar. Gembala yang baik melakukan apa saja demi menyelamatkan dombanya apabila ada gangguan. Gembala yang baik sanggup membawa domba-domba ke tempat yang cukup makanan. Gembala yang baik sentiasa diikuti oleh domba-domba, karena mereka merasa selamat dan aman bersama-samanya. Saudara, Tuhan Yesuslah Gembala yang baik di dalam hidup kita, karena Ia sudah mati untuk kita semua. Para pelayan Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan memang dipanggil gembala, tetapi gembala yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita semua harus belajar daripada gembala yang telah mati demi menyelamatkan nyawa kita. Yang ketiga, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Tuhan Yesus mati untuk domba-dombanya demi sebuah damai sejahtera yang kekal dan sejati, yang tidak pernah berakhir selama-lamanya. Saudara, damai sejahtera ini berarti Shalom. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus, itulah yang dapat melenyapkan segala kegelisahan dan kegentaran di dalam hati kita. Ketika kita melalui berbagai masalah, cabaran, godaan, dan juga penganiayaan di dalam kehidupan ini, ingatlah bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ia sanggup untuk memimpin kita ke jalan yang benar. Ia sanggup mati untuk kita demi sebuah keselamatan. Ia
sanggup memberikan damai sejahtera kepada kita, supaya kita tidak terpisah daripada dirinya. Saudara, betapa bersyukurnya kita memiliki gembala yang baik, bahkan gembala yang sempurna dan agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apakah kita menghargai pengorbanan seorang gembala yang sempurna dan agung di dalam hidup kita, yang telah menyerahkan nyawa bagi kita dan sanggup memimpin kita ke jalan yang selamat dan sempurna di surga. Di dalam setiap situasi yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita ini, saudara, saya senang mengingatkan, mintalah daripada gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, untuk memimpin hidupmu, agar hidupmu tetap merasakan damai sejahtera yang sejati, dan hidupmu tidak sia-sia di dalam apapun yang engkau kerjakan. Saudara, apakah responmu terhadap gembala yang baik, yang sentiasa menuntunmu ke jalan yang benar dan yang telah mati bagi engkau? Apakah kita telah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada gembala yang agung di surga? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam perkongsian firman Tuhan hari ini. Biarlah kami tetap mengingat bahwa Engkaulah gembala yang baik, gembala yang sempurna, gembala yang agung, yang sanggup memimpin kami keluar dari jalan hidup kami yang berat dan penuh dengan bahaya, pencobaan, dan juga kesusahan. Tuhan, tolong kami melalui masalah di dalam hidup kami. Biarlah kami tetap mengingat Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami untuk sebuah damai sejahtera yang tidak akan berakhir selama-lamanya. Tuhan Yesus, ini doa kami. Berkati semua rekan-rekan kami yang mendengar, semua jemaat Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, dan siapapun yang mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, ingatkan kami, Engkaulah gembala yang agung, yang hebat, luar biasa, dan tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih kepada Pastor Nixon yang sudah memberikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor Nixon. Dan begitu juga terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang sudah setia di dalam ibadah online daripada awal sehingga akhir. Dan sekarang ini kita sudah berada di penghujung ibadah. Dan sekali lagi, marilah kita bersama-sama bersatu hati berdoa syafaat untuk keadaan semasa sekarang ini, khususnya dalam keadaan endemik COVID-19 yang sedang melanda kita. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan campur tangan, dan kita berdoa supaya penyakit ini akan segera berlalu, dan daripada daerah kita lah, dari negeri kita, dari negara kita, dan dari muka bumi ini. Dan begitu juga kita juga berdoa syafaat untuk mereka yang sedang dalam sakit, baik yang sakit penyakit biasa ataupun sakit penyakit daripada COVID. Kita meserahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang akan melawat mereka, menjamah, menyembuhkan mereka. Dan seterusnya kita juga doakan
bagi anak-anak sekolah minggu kita juga yang sudah lama tidak beribadah, supaya Tuhan juga yang sentiasa menjaga dan memelihara anak-anak kita ini, baik dari segi kesehatan mereka ataupun dari segi hikmat kebijaksanaan di dalam pembelajaran mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah bersama di dalam ibadah ini. Dan mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini dan siap pimpin dalam sore yang kedengaran. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Nixon sebentar tadi. Kiranya setiap benih firman Tuhan yang sudah ditabur itu akan masuk dan tumbuh di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarnya. Dan berkati juga Pastor Nixon yang telah memfirman Tuhan ini, supaya Tuhan Yesus yang terus memelihara, menjaga dia Tuhan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam pelayanannya di sidang ini, sehingga setiap jemaat di sidang ini akan sentiasa dikuatkan, diteguhkan di dalam iman untuk terus setia dan percaya pada Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa sesuatu khususnya bagi mereka yang sedang sakit pada ketika ini, baik yang mengalami sakit penyakit biasa, ataupun yang mengalami penyakit COVID-19, supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lawati mereka, jamah, sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus, dan beri mereka ketenangan pikiran, ketenangan hati, ketenangan jiwa, semasa sedang dalam mengalami proses penyembuhan dalam sakit penyakit ini. Begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang sudah lama tidak ke gereja. Tuhan Engkau memelihara dan menjaga anak-anak ini dari segi kesehatan tubuh jasmani mereka, dan juga terutama dari segi rohani mereka Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus yang terus meneguhkan, menguatkan iman mereka supaya mereka tetap taat dan setia pada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa khususnya bagi setiap jemaat di sidang di ISAB Kidung Lama, ya, ataupun yang berada di Merakau, ataupun yang berada di tempat yang jauh, yang sedang bekerja. Tuhan, Engkau lindungi mereka serta mereka pelihara mereka. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, sehingga beroleh keberhasilan. Dan berilah mereka kesehatan tubuh jasmani yang sentiasa sehat. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam apapun yang mereka lakukan, sehingga setiap jemaat diberkati dan diberkati dan diberikan hikmat daripada Tuhan di dalam apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menyertai dan mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibadah kita sudah berakhir di sini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menyertai ibadah ini sekali lagi, dan diharap kita akan bertemu lagi dalam ibadah online pada minggu yang seterusnya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.